Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Trisan Channel. YouTube ini membahas tentang audiobook buku-buku Indonesia. Oke, kali ini saya akan melanjutkan membaca buku yang berjudul Bawang Merah, Bawang Putih, dan Dongeng Terkenal Lainnya, pengarang Yustitia Angelia, penerbit Bintang Indonesia Jakarta. Untuk dongeng kali ini saya akan membacakan cerita rakyat Nangro Aceh Darussalam yang berjudul Putri Niweri Gading. Selamat mendengarkan. Alkisah, dahulu di negeri Alas termasuk wilayah Nangro Aceh Darussalam, ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Namun, sayang, sang raja tidak mempunyai putra. Mereka sedih atas nasihat orang pintar. Raja dan permaisuri kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bulan kemudian permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya, permaisuri melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Amat Muda. Belum genap setahun umur Amat Muda, ayahnya meninggal dunia. Karena Amat Muda masih bayi, maka adik sang raja atau paman Pakcik Amat Muda diangkat menjadi raja sementara. Pakcik itu bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, ia malah bertindak kejam kepada Amat Muda dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak Amat Muda. Walau dibuang jauh dari istana, permaisuri tidak pernah mengeluh. Ia terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Ia besarkan Amat Muda dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu, tak terasa Amat Muda tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Amat Muda suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Amat Muda pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Tanpa disangka ia bertemu dengan saudagar kaya. Ternyata ia bekas sahabat suaminya dulu. "Mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini?" tanya saudagar itu keheranan. Permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya segera memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian, butiran emas tersebut dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan Amat Muda telah berubah menjadi orang kaya berkat telur-telur emas dari ikan. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Amat Muda ke istana. Ia memerintahkan Amat Muda memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda di sebuah pulau yang terletak di tengah laut. Konon, lautan di sekitar pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun yang melewati lautan itu pasti celaka. Raja Muda mengancam Amat Muda jika tidak berhasil ia akan dihukum mati. Tapi Amat Muda tak peduli dengan ancaman itu. Niatnya tulus hendak menolong istri Raja Muda. Ia pun segera berangkat meninggalkan istana. Setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama Silenggang Raya, didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, Amat Muda telah menemukan pohon kelapa gading dengan bantuan Silenggang Raya, Raja Buaya, dan seekor naga. Selanjutnya, Amat Muda memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. "Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku." "Siapakah engkau?" tanya Amat Muda. "Aku Putri Niwer Gading," jawabnya suara dari bawah pohon kelapa. Amat Muda cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya Amat Muda melihat kecantikan Putri Niwer Gading. Akhirnya Amat Muda pun mengajak sang putri pulang ke rumahnya untuk dipersunting. Setelah menikah,
Amat muda beserta istri dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan amat muda membuat Raja Muda terheran-heran. Orang yang berhasil melewati rintangan di Pulau Angker pastilah orang sakti. Ia tidak mau main-main lagi. Kini tidak ada alasan untuk menghukum mati keponakannya itu. Akhirnya Raja Muda sadar akan kesalahannya. Ia memohon maaf kepada Permaisuri dan amat muda. Beberapa hari kemudian, amat muda dinobatkan menjadi Raja Negeri Alas. Selesai. Dari dongeng tadi, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.